Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, pagi hari ini masih semangat ya, karena masih pagi di jam pertama. Sarapannya apa hari ini tadi? Ada yang nggak sarapan sebelum berangkat sekolah? Apa Mas Fajar? Kenapa belum sarapan? Bunda belum masak. Ada lagi yang belum sarapan? Kesiangan loh. Bangunnya jam berapa? Jam 7. Wah ya telat loh. Mas Arkam. Tadi sarapan apa? Nasi endok. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa seperti biasanya. Gitu ya. Nanti diikuti seperti biasanya. Sikap berdoa, tangan mengadah, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Alhamdulillah. Untuk hari ini mudah-mudahan dengan kita berdoa di pagi hari tambah semangat, nanti ilmunya masuk semuanya. Ini kelas 6 kan ini? Ya, bentar lagi kan mau lulus. Bentar lagi mau lulus. Naik tingkat atau lulus? Naik tingkat. Alhamdulillah. Nah, hari ini pembelajarannya seperti yang saya tanyakan di pagi hari tadi, tentang sarapan, tentang makan. Kenapa tadi Mas Arkam makannya nasi endok ya? Endok atau telur Mas Arkam? Endok apa telur? Sama aja. Baik. Hari ini anak-anak semuanya kita lanjutkan pembelajarannya tentang makanan halal dan haram. Itu akan baik ya. Yang pertama sebelum pembelajaran dimulai bahwasanya perlu diingat anak-anak semuanya, kita makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan nanti, nah, kalau Pak Muiz ya kecil kayak gini ya. Anak suka olahraga. Makanya kita makan seperlunya. Baik anak-anak, makanan halal dan haram. Jadi jenis makanan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga makruh. Halal adalah makanan yang boleh dimakan. Kalau haram, kalau makruh, ragu-ragu, dihindari, gitu ya. Walaupun boleh, gitu ya. Nah, nanti kita pelajari bersama kenapa makanan itu jadi haram, kenapa makanan itu halal, kenapa makanan itu jadi makruh. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah anak-anak hari ini seperti biasanya ya. Kalau pelajarannya Bapak Ibu guru yang lain kan rame ya. Nanti kalau pembelajarannya Pak Muiz, pokoknya nggak bisa rame. Rame sikat, gitu ya. Pokok gitu. Rame sikat. Enggak. Rame maju ke depan, nanti gantiin Pak Muiz, gitu ya. Ya. Oke, mendalam. Yang pertama, makanan haram. Tadi sudah Pak Muiz sampaikan di awal. Makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Kalau di dalam Islam, makanan kan dibagi menjadi 3 tadi ya anak-anak semuanya. Coba Pak Muiz mau tanya ini. Yang hari ini bawa bekal. Siapa? Angkat tangan. Oh bawa. Apa bekalnya? Stik. Air minum. Minumnya apa? Nah, airmu. Stik. Itu apa itu? Onde-onde. Nah, yang kalian bawa itu termasuk makanan halal atau haram? Halal. Insya Allah. Ini di rumah ikut TPA enggak ini? Belum. Kalau kamu enggak pernah ikut, main terus. Ya nanti Mas Taufik ikut TPA gitu ya Mas Taufik. Gitu. Alhamdulillah. Ya baik. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang menurut ketentuan syariat Islam itu diperbolehkan. Entah itu dari tumbuhan, hewan, ataupun sejenis makanan yang lainnya selama itu baik untuk tubuh kita. Yang selanjutnya ada makanan haram. Oh ya, sebelum lanjut ke makanan haram, ya anak-anak semuanya,
Nah, di sini dalam Quran surat Al-Baqarah 168, makanan halal itu harus baik juga. Jadi nggak cuman boleh dimakan, nggak cuman halal saja, tetapi juga harus Nah, toyib, pinter. Siapa namanya? Tono. Nah, Mas Tono ini pinter sekali ya. Toyib. Toyib itu apa artinya, Mas John? Baik, baik. Toyib itu artinya baik. Jadi selain halal harus baik. Contoh makanan halal tapi nggak baik apa? Coba yang bisa angkat tangan. Dicuri. Dicuri? Terus makanannya dicuri gitu? Ya. Nah, makanan hasil curian itu sebenarnya makanannya baik, ya kan? Tapi cara mendapatkannya nggak baik. Jadi nanti dibagi menjadi beberapa sifat makanan itu dari hukum awalnya haram atau halal. Yang kedua, cara mendapatkannya. Yang ketiga, cara mengolahnya. Gitu ya anak-anak semuanya. Yang pertama, halal. Yang nggak baik tadi contohnya apa? Makanan yang hasil curian gitu ya. Makanan dari hasil curian atau sate. Misal nih, sate buat Pak Muiz bagus nih karena suka. Kalau makan sate nggak apa-apa nih. Tapi kalau buat si ini Joni kalau makan sate gatal-gatal, itu kan nggak baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak semuanya gitu. Itu makanan yang halal dan thayyib. Baik, selanjutnya ada makanan apa yang kedua tadi anak-anak semuanya? Ya, halal dan thayyib, cara memperolehnya. Nah ini ya, ada 3. Bisa dicatat ya, bisa dicatat anak-anak semuanya. Nah ini LKPD-nya juga dibuka ya. Diperhatikan juga LKPD halaman 120. Kok 120? 25. Dibuka halaman 25 itu di bab baru, makanan halal haram LKPD-nya. Kenapa Mas Rehan? Ketinggalan LKPD-nya? Tadi malam kemana? Nyali. Main layangan kok malam? Ya nanti gabung sama Mas Fajar ya biar nggak ketinggalan ya. Ini Fajar juga nggak bawa. Kamu itu. Ya nanti ya jam terakhir ya. Kita bertemu di lapangan ya. Ya oke. Nggak apa-apa biasa. Kita kan wah. Ya, yang pertama tadi masih di halal ya ternyata ya. Halal karena zatnya. Udah dari atas sana ya hukumnya ini ya sama Allah. Misal telur. Telur itu hukum awalnya kan halal, ya kan? Ya, telur halal. Terus apa lagi contohnya? Ayam. Terus apa lagi? Daging sapi. Boleh. Itu. Nah, ini cara mendapatkannya. Ayam itu halal nggak sih? Halal. Tapi kalau hasil curian jadi haram. Kalau ayamnya nggak mencuri, halal nggak? Ya enggak, lah nggak disembelih. Ya enggak kan? Ya. Jadi disembelihnya pakai basmalah, pakai cara yang benar. Jadi buat anak-anak semuanya kalau main keluar, ini ngajak orang tuanya nih, ngajak papa bundanya nih. Ini manggilnya ayah bunda atau ayah mama? Dedi momski ya, Dedi sama momski ya. Nanti kalau main sama dedinya atau momskinya, mampir ke situ mana? Warteg atau Roket Door ya. Roket Door. Hati-hati, ya nggak tahu kita menyembelihnya pakai basmalah atau enggak atau cuman dilempar kan nggak tahu. Nah, lebih baiknya motong sendiri, tapi ayam tetangganya, oh enggak, bukan ayam tetangganya, jangan-jangan. Ya, ayamnya sendiri beli dulu. Itu ya, nggak boleh. Yang ketiga, halal karena prosesnya, caranya kayak tadi loh, cara mendapatkannya. Mbak Elizabeth, ya. Mbak Elizabeth nih ke sekolah bawa mangga. Mangga itu halal nggak sih? Halal. Tapi Mbak Elizabeth nggak, bukan mangganya sendiri. Tadi pagi ketika berangkat sekolah ngambil di jalan. Nah itu kan haram. Itu ya. Ya itu. Baik. Itu makanan halal. Yang selanjutnya ada makanan haram. Kenapa makanan itu haram, Mas? Robert coba. Ya, Mas Robert.
Kenapa Mas makanan itu haram? Karena tidak baik untuk tubuh kita. Ya, karena tidak baik untuk tubuh kita. Lah tadi halal kan juga nggak baik. Misal ayam, Mas Joni gatel-gatel, itu baik nggak? Lebih nggak baik, Pak. Oh, kagak baik. Apa, Mbak Asri? Ya dilarang dalam Al-Qur'an. Jadi yang menentukan halal dan haram dalam agama kita apa? Islam. Yang menentukan halal dan haram ya syariat Islam yang tertulis dalam Quran dan As-Sun. Nah, dalam Quran dan hadis. Ya udah kalau dari atasnya halal, ya halal. Kalau dari hukum awalnya haram ya haram. Entah itu baik atau tidaknya, kalau halal ya halal. Walaupun itu tidak baik, tetap halal. Baik, itu halal. Haram. Contoh makanan haram apa? Babi. Babi atau baby? Babi. Oh, kok nonjok-nonjok Pak Muiz? Gak boleh kayak gitu. Nakal ini. Selentik nanti, tak selentik nanti ya. Enggak. Suntik. Ya. Suntik mati nanti ya. Kita suntik mati nanti. Ya, nggak apa-apa. Itu makanan haram contohnya babi. Apalagi selain babi anak-anak? Astagfirullah. Ya. Darah. Ya, bangkai. Kata bizer ya. Apa itu? Oh iya, frogstun. Ya, itu ya contoh makanan halal, haram anak-anak semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi pembelajarannya anak-anak. Oh iya pasti. Pak Muiz kan suka ngajak kalian makan. Oh ya, tadi contohnya baru makanan. Sekarang Pak Muiz mau nanya nih, apa minuman yang halal? Coba apa? Susu. Ya, kopi, air putih, jus, apa lagi? Jus. Ya, jus anak-anak semuanya. Pop es. Ya, itu yang belakang. Jus. Itu yang halal. Coba. Ini ibunya di rumah mesti tukang jualan ini ya. Ibunya angkringan. Ningkring dong. Lanjut. Terus contoh makanan haram coba apa anak-anak? Oh iya, minuman. Pak Muiz lapar ini ya. Coba minuman haram. Homer. Bir. Putihan ya. Benar. Ini Pak Muiz curiga ini. Kok pada tahu semua ini? Ayo. Dari siapa ini? Iklan TV. Wah, sekarang. Ya, sekarang itu anak-anak SD ya. Udah tahu kayak gitu ya. Udah pernah nyoba? Wah. Astagfirullah. Robet ya. Jangan ya. Jangan. Ya, bahaya. Sesuatu yang haram itu pasti tidak baik. Tidak mungkin kalau haram itu baik, gak mungkin. Tapi kalau halal sudah pasti baik. Jadi itu anak-anak, Bapak mengajak kepada anak-anak semuanya, kalau makan ya makanan yang halal dan baik. Nah ini biasanya sih jajan senengane ciki-cikinan, taro, apa nih? Saran. Wah, selentik wengkomalan. Makroni, apalagi? Makroni, minuman ya. Minuman cepat saji itu kan kurang baik ya. Ya lebih baik kalau jajan ya jajan yang baik. Jus terus. Ya, es teh 3.000 nek weteng wis kembung ya. Belum ya. Walah kok cepat sekali ya anak-anak semuanya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum pembelajaran diakhiri, Pak Muiz sebenarnya punya game. Cuman satu saja ya yang nanti coba. Nanti gamenya saya share, dilanjutkan di rumah. Nanti biar saya share lewat orang tua ya, di grup forum orang tua. Gitu ya. Ya ini nanti gamenya gini anak-anak. Silahkan dipilih. Ini nanti ada 10. Nyawanya cuma 3, kalau salah berarti nyawanya hilang gitu ya. Nanti dipilih makanan yang halal dan
haram. Itu untuk pesan sebelum pembelajaran kita akhiri, anak-anak semuanya. Yang pertama, makan dan minum yang halal. Selain halal juga itu. Tinggalkan yang haram. Baik anak-anak semuanya, Pak Muis ingatkan. Habis ini setelah istirahat jangan lupa sholat duha dulu ya. Baru makan bersama. Baik, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Ummah.